Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Kairani Vina Irfani dengan NPM 225305041 dari kelas 2A. Di sini saya akan melaksanakan tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan makna sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembaca atau penulis. Alkisah, hiduplah seekor kelinci di sebuah hutan. Dia senang melompat-lompat, berkeliling hutan seharian dan membanggakan dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibanding hewan lain di hutan itu. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Ujar kelinci. Kelinci memang dapat berlari dengan cepat menggunakan kakinya. Belum ada hewan lain yang pernah memenangkan balapan dengannya. Karena selalu menang balapan, kelinci pun membanggakan dirinya sebagai hewan tercepat di hutan. Dia menjadi semakin sombong. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Semua hewan di hutan itu mulai merasa terganggu dengan kesombongan kelinci. Mereka ingin dia diberi pelajaran agar sadar. Perbincangan mereka terdengar sampai kepada kura-kura. Kura-kura memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Mereka terkejut dan merasa ragu karena kura-kura sangat lambat. Apalagi kura-kura butuh waktu seharian untuk menempuh jarak yang dicapai kelinci dalam 1 menit. Namun, kura-kura tidak goyah. Dia tetap ingin balapan dengan kelinci. Dengan percaya diri, kura-kura menemui kelinci. Dia pun mengajak kelinci untuk bertanding balapan. "Aku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti, aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat," tantang kura-kura. Kelinci bingung dan menjawab dengan sombong, "Kau lawanku? Hahaha, kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir," ucap kelinci. Namun, dengan percaya diri, kura-kura tetap menantang kelinci balapan. Kelinci akhirnya setuju untuk balapan dengan kura-kura. Keesokan paginya, pertandingan balapan kelinci dan kura-kura pun dimulai. Kelinci terlihat percaya diri bisa mengalahkan kura-kura dalam pertandingan ini. Balapan pun dimulai. Kelinci melesat dengan cepat seperti anak panah sampai tak terlihat lagi. Sebaliknya, kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Oh, ternyata kura-kura belum terlihat. Dalam waktu yang singkat, kelinci hampir sampai di garis akhir. Namun, dia berhenti dan mendekati pohon di dekatnya. Kelinci lalu memutuskan untuk beristirahat dan menghabiskan waktunya. "Aku mengantuk setelah menghabiskan waktu ini. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang saja," kata kelinci. Kelinci pun tidur siang dengan nyenyak. Dia yakin akan tetap menang balapan mengalahkan kura-kura. Tidak seperti kelinci, kura-kura terus berjalan. Walau sangat lambat, dia terus berjalan dengan percaya diri melewati kelinci yang tertidur nyenyak. Saat terbangun dari tidurnya, kelinci sangat terkejut. Ternyata kura-kura sudah mendekati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan, ucap kura-kura. "Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius," lanjutnya. Mendengar nasihat kura-kura, kelinci pun menyadari kesalahannya. Setelah menyimak video tadi, kita dapat mengetahui bahwa tokoh utama dalam cerita ini adalah kelinci dan kura-kura. Sikap kelinci terhadap kura-kura adalah merendahkan dan menertawakannya karena kelinci merasa lebih cepat dan menganggap kura-kura lebih lambat. Kelinci merasa sombong karena kecepatannya dalam berlari yang membuatnya merasa lebih baik daripada kura-kura. Ketika mengetahui
Ketika kelinci mengetahui bahwa dia kalah dalam perlombaan melawan kura-kura, dia merasa kecewa dan terkejut. Dia berusaha mengejar, tetapi usahanya sia-sia. Moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kecepatan bukanlah salah satu ukuran keberhasilan. Ketekunan dan konsistensi yang lebih penting daripada kecepatan semata. Janganlah meremehkan orang lain berdasarkan kemampuan atau kekurangan mereka. Kualitas yang lebih baik adalah rendah hati, menghargai kemampuan orang lain, dan mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan cerpen kelinci yang sombong dan kura-kura, tadi ada beberapa aspek. Kekurangan cerpen ini mungkin terletak pada pengembangan karakter dan alur cerita yang lebih mendalam. Seperti pengembangan karakter dalam cerita ini, kelinci digambarkan sebagai karakter yang sombong dan kura-kura sebagai pesaingnya. Namun bisa lebih menarik jika karakter ini memiliki lapisan emosi yang memotivasi lebih kompleks. Selanjutnya, deskripsi dan suasana. Dalam cerpen, ada kesempatan untuk menggambarkan dan lebih jelas suasananya, lingkungan, dan emosi para karakter. Dengan memberikan deskripsi yang lebih kaya, pembaca terlihat merasakan ketegangan atau emosi yang bisa dirasakan oleh kelinci. 3. Alur cerita. Meskipun cerpen ini memiliki alur yang cukup sederhana, ada peluang untuk menambahkan beberapa peristiwa atau konflik tambahan untuk cerita lebih menarik. Terakhir adalah pembelajaran dan moral. Cerpen ini mengandung pesan moral yang sangat baik tentang rendah hati dan menghargai kemampuan orang lain. Namun, pengembangannya bisa lebih mendalam dan mengeksplorasi dan reaksi perubahan sikap kelinci terhadap kekalahannya. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, cerita pendek Kelinci yang Sombong dan Kura-kura dapat menjadi lebih mendalam dan memikat bagi pembaca.